Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kayaknya ini sudah mulai angin taifong ya, mulai ada angin ya, angin besar ini ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting ya, sangat penting bagi calon-calon TKI ya, calon TKI yang mau ke Taiwan. Tolong diperhatikan yang baik-baik ya, bahwa ketika memasuki negara Taiwan, yaitu tidak boleh membawa daging, membawa biji-bijian, membawa buah-buahan ya, dan sisa makanan di kapal ya, di pesawat jangan dibawa turun ya. Ini kejadian kemarin itu ya, seorang TKW di kapal kan makan ya, di kapal itu kan makan dari maskapai kan diberikan makan ya, itu sisa makanannya, sisa. Terus ketika dia turun dari pesawat, dibawa ya, dibawa di pihak imigrasi, dia didenda ya, didenda kalau nggak salah 200 juta NT ya. Ya kalau dirupiahkan kalau nggak salah 1 miliar ya, sebesar 1 miliar, karena tidak bisa membayar denda maka dideportasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai keluarga mau ke Taiwan, yang mempunyai teman mau ke Taiwan, tolong diingatkan ya saudara-saudaraku, tolong diingatkan bahwa prosedur di Taiwan itu tidak seperti negara kita ya. Kalau negara kita kan bisa dinego-nego ya, bisa dinego-nego kan. Kalau di sini kan tidak, di sini ketat ya. Jadi tolonglah saudara-saudaraku yang mau ke Taiwan, jangan sembrono ya, patuhi aturan di negara ini. Tolong diingatkan yang di PT-PT, para mem, diingatkan ya, bahwa membawa makanan, biji-bijian, buah-buahan, dan daging itu tidak boleh ya, tidak boleh memasuki negara Taiwan. Jadi jangan sampai kesalahan terkecil berakibat fatal ya, karena di sini peraturannya sangat ketat ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong saudara-saudaranya diberitahu ketika akan terbang ya. Terkadang manusia itu sudah tahu peraturan tapi ngeyel ya, menganggap sepele ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat ya, untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Jangan pernah tinggalkan apapun
yang membuat kita menjadi orang yang jahat ya. Tinggalkan ketika kita menuju ke arah kejahatan, dan perbaiki terus ketika kita mendapatkan kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mulai angin ya. Ini mulai angin. Ini mulai angin betul ya. Anginnya tinggi banget. Ini mulai ya. Tuh. Udah mulai angin yang sangat tinggi ya. Paling beberapa bulan lagi kayaknya udah angin taifong ya. Kalau angin taifong, kalau sudah angin taifong itu saya saja sempat ini kena angin itu sempat kontal ya, sempat kontal. Nah, anginnya besar sekali di sini. Maka ada yang di Hongkong itu ya, ada yang di Hongkong itu saya nonton video teman saya ya, itu perempuan ya, itu sampai ini terbang kayak kena angin itu ya. Jadi ya berhati-hatilah ya, kalau sudah terjadi taifong ya, kita harus berhati-hati betul ya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi ya, diingatkan lagi saudara-saudara kita yang mau ke Taiwan atau mau ke negara manapun, jangan ini ya, jangan melanggar peraturan lah, apalagi kalau kaburan ya. Kaburan itu sangat sulit ya, karena ketika kaburan layanan kesehatan pasti nggak bisa ya, layanan kesehatan pasti nggak bisa, karena di sini kan satu pintu kan. Jadi kalau orang kaburan pasti ketahuan ya. Yang jelas itu tadi, layanan kesehatan nggak bisa, keluar juga nggak bisa kan, apapun nggak bisa karena ya namanya kaburan. Apalagi di sini kan polisi itu di sini kan keliling ya, keliling. Jadi walaupun di tempat-tempat yang sepi pun dilalui ya. Beda kalau di Indonesia, beda sekali ya. Jadi ya saudara-saudaraku dimanapun berada, tetaplah menjadi pribadi yang baik ya, pribadi yang baik. Jadi peraturan tiap negara itu beda ya, tapi bedanya di sini kan peraturan itu ketat, tapi untuk kebaikan masyarakatnya ya, untuk kebaikan rakyatnya. Maksudnya ya negara ya bertanggung jawab betul, tapi rakyatnya ya juga bertanggung jawab betul ya. Kalau di Indonesia kan beda, yang ada rakyatnya menghujat pemerintah, pemerintahnya kurang perhatian ya, terus gimana lagi seperti itu kan. Tapi kalau sekarang ya menurut saya sudah baik ya, pemerintahan sudah mulai membaik, bangunan-bangunan juga semakin baik ya. Kalau dulu itu saya sekolah, jembatannya aja pakai kayu ya, jembatan pakai kayu, terus itu bolong-bolong itu ya. Jadi dulu tuh ada yang jatuh dari jembatan meninggal ya, karena yaitu tadi dari bolong-bolong ya. Mulai baik itu semenjak pemerintahan Pak SBY ya, mulai pemerintahan SBY itu baik ya. Megawati ya, Megawati itu, kalau Megawati itu pembukaan ini ya, pembukaan hutan ya. Itu kalau pembukaan hutan itu pemerintahan Megawati ya, itu ya rakyatnya
bisa apa namanya, bisa menggarap ya, bisa menggarap 1 hektar ya itu. Dan itu dulu tuh hanya per hektarnya itu sekitar 200 ya. Ya, nyewanya itu cuma 200 per tahun ya, murah sebenarnya itu. Sebenarnya program-program seperti itu ya perlu dilanjutkan ya, tapi katanya sih, katanya kalau hutan ditanamin itu katanya banjir. Menurut saya nggak masalah kalau tanamannya itu menghasilkan ya. Menurut saya nggak banjir, karena apa ya, saya sudah itu sekitar 10 tahun ya, jadi saya tahu betul penyebab banjir itu ya. Penyebab banjir itu sebenarnya banyak ya, banyak hal, tapi ya terkadang gimana ya, kalau negara masih berkembang itu antara kebutuhan bahasanya antara kebutuhan makanan dan kebutuhan negara itu kadang ya bentrok ya, kadang nggak seiring sejalan. Tapi ya gimana lagi, memang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini ke depan ini akan lebih baik ya, karena menurut saya semakin tahun itu semakin baik ya, semakin tahun semakin baik ya. Nah, cuma korupsinya ya yang belum bisa hilang, korupsinya belum bisa dihilangin ya. Mudah-mudahan korupsinya bisa hilang ya, bisa hilang dengan secepatnya ya. Kalau ekonomi kreatif sudah berjalan sih, sebenarnya Indonesia itu ekonomi rakyatnya yang perlu digiatkan itu ya. Ekonomi rakyatnya perlu digiatkan, karena ketika ekonomi rakyat itu sudah berjalan ya, ekonomi kecil sudah berjalan, pemerintah sebenarnya nggak repot-repot ya, nggak terlalu repot ngurusi apa ya, ngurusi rakyat ya. Seperti contohnya seperti Taiwan sini lah, apa ya, hampir setiap sudut itu industri ya, industri makanan, industri perbersihan dan lain sebagainya ya. Kalau di Indonesia itu kurang ya, seperti di Lampung Timur tuh. Lampung Timur itu hanya berapa sih yang ada PT-nya, bisa dihitung dengan jari ya, bisa dihitung dengan jari. Jadi ya beda. Kalau di sini enaknya omong apa ya, enaknya omong tuh 1 kilo persegi itu ada industri 10. Di Indonesia berkilo-kilo, 1 kabupaten pun belum tentu ada ya. Jadi ya itulah, seharusnya meniru negara Taiwan ya. Kalau meniru negara Taiwan, nah saya rasa Indonesia cepat maju ya, saya rasa cepat maju ya, meniru ekonominya ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tuh ya, anginnya mulai tinggi terus ini, sudah beberapa hari ini ya. Mudah-mudahan nggak terlalu kelihatan ya, tuh anginnya kan tinggi tuh. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Seperti awal pembicaraan tadi ya,
tolong yang punya saudara, yang punya teman, diingatkan lagi kalau mau terbang ke Taiwan jangan membawa biji-bijian, buah-buahan, dan daging ya, itu tidak diperbolehkan, atau makanan-makanan yang terbuat dari daging itu tidak diperbolehkan ya. Jadi jangan sia-sia lah, di PT sudah beberapa bulan tinggal terbang ke sini dideportasi kan, enggak gimana ya, enggak cerdas kan gitu ya. Saudara-saudaraku, tolong diingatkan saudara-saudaranya, keluarganya, teman-temannya. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.